Hai hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan TPS UTBK 2020 untuk aspek pemahaman bacaan dan menulis yang saya akan gabung langsung dengan PPU ya, pengetahuan dan pemahaman umum, tapi khusus untuk bahasa Indonesia. Part yang ke-10 nanti di sini akan ada 32 soal PBM campuran dengan PPU. Langsung saja ke soal yang pertama. Nanti soal bisa di-download di link deskripsi ya. Oke, teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 4. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Topik utama teks tersebut adalah yang mana? Ingat untuk mengecek topik. Topik itu nanti inti bahasan yang akan dibahas dalam permasalahan di teks yang ada. Oke, sudah sangat terasa bahwa zaman semakin maju, keadaan semakin mengglobal, dan kita dituntut untuk memperbaiki dan menyesuaikan diri dengan keadaan sehingga cerdas dalam mengamati informasi-informasi yang beredar di sekeliling kita. Satu di antara cara menuju harapan tersebut adalah dengan membaca. Membaca adalah aktivitas yang memiliki banyak manfaat karena membaca bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta bisa melatih kemampuan berpikir seseorang. Karena itulah muncul ungkapan yang mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia. Masalahnya, minat membaca masyarakat kita masih sangat memprihatinkan. Oke, inti dari paragraf 1 di sini dia ada permasalahan dalam minat membaca karena minat membaca masyarakat itu masih memprihatinkan. Kemudian paragraf 2, kurangnya minat membaca masyarakat seharusnya mendorong pihak-pihak terkait untuk segera mengetahui atau menganalisis apa saja yang menjadi penyebabnya. Apabila rendahnya daya beli buku pada kebanyakan masyarakat yang kemungkinan menjadi penyebabnya, tugas pemerintah ataupun lembaga terkait adalah memfasilitasinya. Apa saja penyebabnya, masyarakat harus dicerdaskan. Jika penyebab rendahnya minat baca adalah daya beli atau kemampuan untuk membeli buku, masyarakat masih kurang, peran perpustakaan dan taman bacaan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan akan pengetahuan dan informasi. Oke, intinya di sini jadi tadi yang dibahas adalah membaca. Banyak kata kunci mengenai membaca. Berarti nanti topik utamanya harus ada kata membaca ya. Nah, apa permasalahan dari membaca tadi? Tadi di paragraf 1 dia adalah masih ada masalah minat membaca karena memprihatinkan. Masalahnya apa? Di paragraf 2 dijelaskan kurangnya minat baca masyarakat. Oke, kita analisis pilihannya. Pilihan A, keadaan dunia semakin mengglobal. Ini bukan ya, ini adalah kalimat pengantar di paragraf 1. Bukan inti yang dipermasalahkan atau yang dibahas. B, tuntutan untuk mencerdaskan diri, dia juga bukan. C, kemajuan zaman semakin terasa, ini hanya kalimat pengantar di paragraf 1 juga. D, rendahnya minat baca masyarakat, oke kita simpan dulu. E, cara mencerdaskan masyarakat, ini jelas bukan ya. Sehingga nomor 1 topik utamanya adalah pilihan yang D. Lanjut nomor 2, kata mengglobal pada teks tersebut berpadanan kata dengan apa? Berarti mengglobal itu sama dengan apa? Mengglobal itu artinya mendunia, dikenal dunia ya, dikenal di kalangan internasional, di berbagai belahan dunia. Oke, pilihan A menyenangkan, jelas bukan. Pilihan B menggisarkan, jelas bukan. Mengkhawatirkan, bukan. Menghadirkan juga bukan. E, menginternasional. Oke, mengglobal itu sama dengan menginternasional. Sehingga nomor 2 jawabannya adalah pilihan yang E. Nomor 3, kata bentukan yang tidak tepat pemakaian pada teks tersebut adalah yang mana? Oke, kita langsung saja cek di pilihannya saja, tidak usah cek di teksnya. Kata mengglobal, oke ini dari kata dasar global diberi imbuhan menjadi mengglobal, tidak ada masalah. Memperbaiki, hati-hati, memperbaiki, kata dasarnya itu adalah baik. Dia diberi imbuhan 2 kali ya, pengimbuhan 2 kali, imbuhan dan imbuhan pe. Jadi tidak ada masalah, tidak ada peleburan di sini karena kata dasarnya baik, awalannya B, bukan PSKT ya, bukan KTSP. Oke, pilihan C, memprihatinkan. Kata dasarnya prihatin, bukan prihatin tapi prihatin. Sehingga ini katanya jelas salah. Harusnya yang benar adalah memprihatinkan. Oke, kita simpan dulu pilihan C. Pilihan D menganalisis, dari kata dasar analisis tidak masalah. Pilihan E memfasilitasi.
dari kata dasar fasilitas. Oke, berarti nomor 3 jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 4, pernyataan yang tidak sesuai dengan teks tersebut adalah yang mana? Oke, kalau ada soal disuruh mencari mana yang tidak sesuai, mau tidak mau kita harus membaca keseluruhan dari teks, tapi secara cepat saja. Secara cepat, tapi kita bisa langsung pegang intinya. Oke, pilihan A, kita dituntut dapat menyesuaikan dan memperbaiki diri agar menjadi lebih cerdas. Tadi ada di paragraf pertama. Oke, ini. Kita dituntut untuk memperbaiki dan menyesuaikan diri dengan keadaan sehingga cerdas dalam mengamati informasi-informasi. Oke, berarti dia ada di teks, berarti bukan jawabannya. B, meningkatkan dan mengembangkan minat membaca masyarakat sangat penting. Oke, ini tersirat ya, ada di paragraf 2. Jadi aslinya kita perlu meningkatkan dan mengembangkan minat baca masyarakat agar apa ya? Agar cerdas itu tadi ya. Kemudian pilihan C, perpustakaan dan taman bacaan berperan penting dalam meningkatkan minat membaca masyarakat. Ada di kalimat terakhir, peran perpustakaan dan taman bacaan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan akan pengetahuan dan informasi. Oke, berarti ini kan pengetahuan dan informasi dalam hal untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Tidak masalah. D, rendahnya minat membaca masyarakat terjadi karena harga buku sangat mahal. Tadi ada di kalimat ke-7. Apabila rendahnya daya beli buku pada kebanyakan masyarakat yang kemungkinan menjadi penyebabnya, tugas pemerintah ataupun lembaga terkait adalah memfasilitasi. Apa saja penyebabnya, masyarakat harus dicerdaskan. Jika rendahnya minat membaca adalah daya beli atau kemampuan membeli buku, tadi di kalimat 7 ada kata kemungkinan, di kalimat 9 ada kata jika. Berarti ini kan hal yang belum pasti. Nah, di sini di pilihan D, karena harga buku sangat mahal, berarti kan ini adalah alasan yang pasti. Berarti dia tidak cocok. Kita simpan dulu pilihan yang D. Pilihan E, meningkatkan minat membaca masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Tidak hanya pemerintah ya, ini ada pemerintah, ada lembaga terkait. Intinya semua pihak itu harus ikut serta mendorong dalam meningkatkan minat membaca masyarakat. Masyarakat itu sendiri pun perlu. Sehingga yang tidak sesuai untuk nomor 4 jawabannya adalah pilihan yang D. Nomor 5, ini sudah teks yang baru ya. Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 5 sampai dengan soal nomor 8. Pertanyaannya, topik bacaan tersebut adalah yang mana? Sama seperti tadi, kita harus mencari inti bahasannya. Biasanya sih harusnya ada kata yang diulang-ulang, tapi kalau misal tidak ketemu, berarti cari saja langsung permasalahannya. Upaya Indonesia memperbaiki tata kelola sumber daya alam melalui moratorium izin perikanan di laut dan izin kehutanan perlu diperbaiki. Langkah itu perlu segera dilakukan mengingat setiap kebijakan pemerintah akan berakhir dalam 1 hingga 2 bulan mendatang. Kalimat kedua di sini menjelaskan kalimat pertama. Kalimat utama ini. Kita lanjutkan dulu. Moratorium tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga komitmen bagi dunia global, kata Rizal Gamar di Jakarta baru-baru ini. Saat ini, ketika ancaman global perubahan iklim nyata dan bisa semakin parah apabila hutan tropis Indonesia tidak dikelola dengan baik. Agak aneh kalimat keempat. Lanjut dulu. Intinya di paragraf 1 ada permasalahan dalam tata kelola sumber daya alam ya, karena masih perlu diperbaiki. Paragraf 2, seperti diketahui masalah kehutanan masih terjadi tumpang tindih perizinan, pembalakan liar, dan konflik sosial. Sementara itu di sektor perikanan tangkap, pencurian dan eksploitasi ikan secara berlebihan masih terjadi di sebagian perairan Indonesia sehingga sumber daya laut menjadi tidak stabil. Padahal selama ini perairan Indonesia disuplai kebutuhan akan ikan di berbagai belahan dunia. Akan tetapi sayang sekali sumber daya laut dan hutan yang menjadi modal alam Indonesia belum dimanfaatkan secara berkelanjutan. Intinya paragraf kedua di sini dia menjelaskan lebih detail lagi tentang masalah kehutanan dan masalah di perairan Indonesia mengenai tata kelolanya. Intinya dari kalimat utama yang di kalimat pertama ini ya. Kita akan analisis pilihan A, perlunya perbaikan tata kelola sumber daya alam. Iya ya,
karena tadi kan yang dibahas masih banyak masalah di bagian baik perikanan maupun kehutanan dari tata kelolanya yang ada. Oke, kita simpan dulu. Pilihan B, moratorium izin perikanan dan kehutanan. Moratorium di sini itu kan salah satu cara yang dilakukan untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam, sehingga ini bukan ya. Pilihan C, beberapa kebijakan pemerintah akan berakhir, jelas bukan. Pilihan D, komitmen global untuk menjaga sumber alam, ini bukan permasalahan yang dibahas. Pilihan E, ancaman global akibat perubahan iklim. Tidak ya? Oke, sehingga nomor 5 jawaban yang tepat adalah pilihan yang A. Lanjut, soal nomor 6, apakah berikut ini yang tidak berhubungan dengan isi teks tersebut? Berarti kita harus membaca mau tidak mau, tapi cepat saja, tapi kita langsung paham isinya. Oke, perairan Indonesia memasok kebutuhan akan ikan di beberapa belahan dunia. Tadi ada di kalimat ke-7. Padahal selama ini perairan Indonesia disuplai kebutuhan akan ikan di berbagai belahan dunia. Ini harusnya bukan disuplai ya, menyuplai ya. Kalimat aktif soalnya. Padahal selama ini perairan Indonesia menyuplai kebutuhan akan ikan di berbagai belahan dunia. Itu disuplai harus dibenarkan menjadi menyuplai. Berarti dia cocok, tidak ada masalah di pilihan A. Pilihan B, moratorium dibutuhkan untuk melindungi sumber daya alam di Indonesia. Oke. Nah, di sini kan di kalimat pertama, upaya Indonesia memperbaiki tata kelola sumber daya alam melalui moratorium. Berarti kan moratorium di sini adalah salah satu cara untuk memperbaiki tata kelola yang ada di Indonesia. Tata kelolanya itu untuk melindungi sumber daya alamnya. Oke, berarti ini juga sudah cocok. Pilihan C, kebijakan moratorium merupakan reaksi pemerintah atas eksploitasi hutan dan ikan secara tidak terkendali. Oke, di sini tadi ada kaitannya di kalimat pertama juga. Moratorium izin perikanan di laut dan izin kehutanan perlu diperbaiki. Artinya dalam hal perikanan dan kehutanan itu ada permasalahan di situ. Oke, berarti pilihan C juga bukan. Sedangkan pilihan D, sumber daya laut dan hutan di Indonesia belum dimanfaatkan secara berkelanjutan. Tadi ada di kalimat terakhir, sumber daya laut dan hutan yang menjadi modal alam Indonesia belum dimanfaatkan secara berkelanjutan. Oke, cocok ya. Kemudian pilihan E, ancaman global perubahan iklim akan semakin parah jika hutan tropis Indonesia dikelola dengan baik. Oke. Di kalimat keempat, ancaman global perubahan iklim ancaman global iklim nyata dan bisa semakin parah apabila hutan tropis Indonesia tidak dikelola dengan baik. Di sini ada kata tidak, sedangkan di pilihan E tidak ada kata tidak ya. Sehingga jelas yang tidak berhubungan dengan teks. Nomor 6 jawabannya adalah pilihan yang E. Kemudian nomor 7, dalam teks tersebut terdapat penggunaan kata yang tidak sesuai dengan konteks kalimatnya, yaitu yang mana? Oke. Berarti karena di sini diminta kata yang tidak sesuai dengan konteks kalimatnya, kita harus baca beserta kalimatnya. Jadi jangan langsung ke pilihannya. Oke, pilihan A, kata moratorium pada kalimat 1, upaya Indonesia memperbaiki tata kelola sumber daya alam melalui moratorium izin. Oke, ini sudah sesuai ya, moratorium izin, tidak ada masalah. Pilihan B, kata ancaman pada kalimat 4, saat ini ketika ancaman global. Oke, tidak ada masalah. Pilihan C, kata pembalakan pada kalimat 5. Kalimat 5... Oke, seperti diketahui dalam masalah kehutanan masih terjadi tumpang tindih perizinan, pembalakan liar, dan konflik sosial. Oke, pembalakan liar sudah sesuai dengan konteks. Pilihan D, kata disuplai pada kalimat 7. Ini yang saya katakan tadi ya, padahal selama ini perairan Indonesia disuplai kebutuhan akan ikan di berbagai dunia. Kalau dia kan menyediakan di berbagai belahan dunia, artinya bukan tapi dia Jadi harusnya bukan disuplai tapi menyuplai. Oke, kita simpan dulu. Pilihan E, kata berkelanjutan pada kalimat ke-8. Sumber daya laut dan hutan yang menjadi modal alam Indonesia itu belum dimanfaatkan secara berkelanjutan. Oke, tidak ada masalah. Sehingga jelas nomor 7 jawabannya adalah pilihan D. Kata disuplai seharusnya diganti dengan menyuplai.
Nomor 8, terdapat kalimat yang tidak lengkap pada teks tersebut, yaitu yang mana? Oke, tadi saya sempat menyinggung ada kalimat yang aneh, jadi dia itu tidak lengkap. Kalau tidak lengkap biasanya membuat kalimatnya menjadi ambigu dan tidak jelas maknanya. Di pilihan ada kalimat keempat, tadi saya juga menyinggung karena kalimat 4 ketika dibaca tidak jelas maknanya. Saat ini ketika ancaman global perubahan iklim nyata dan bisa parah apabila hutan tropis Indonesia tidak dikelola dengan baik. Ada kata yang aneh di sini, ancaman global perubahan iklim nyata. Oke, seharusnya ada kata yang diselipkan di antara kata ini. Bisa saja saat ini ketika ancaman global akibat perubahan iklim nyata, atau ketika ancaman global perubahan iklim, gini, tadi ada kaitannya di sini nih. Nih, di soal nomor 6 nih, ancaman global perubahan iklim akan semakin parah jika hutan tropis Indonesia dikelola. Nah, ancaman global akibat perubahan iklim nyata akan semakin parah. Nah, itu akan lebih jelas maknanya. Kalau seperti ini tidak jelas nih. Di sini nih yang membuat dia tidak jelas atau maknanya ambigu. Nah, di sini nih yang tidak. Jadi bisa saja akan lebih tepat ketika ancaman global akibat perubahan iklim nyata menjadi semakin parah apabila hutan tropis, itu akan lebih jelas maknanya. Jadi ada kerancuan di sini yang membuat maknanya menjadi ambigu, sehingga nomor 8 jawabannya jelas pilihan yang C, kalimat keempat. Nomor 9, gagasan utama paragraf kedua teks tersebut adalah yang mana? Yang ditanyakan adalah gagasan utama pada paragraf kedua. Gagasan utama berarti kita harus bisa menentukan kalimat utamanya. Oke, ini paragraf 2. Pada dasarnya, pertanian organik berhubungan dengan berbagai bentuk gerakan pertanian alternatif. Gerakan ini, ada kata ini berarti kan dia merujuk ke kalimat sebelumnya ya. Berarti ini akan sebagai kalimat penjelas dari kalimat kelima. Tidak ada kalimat lain lagi, hanya ada 2 kalimat di paragraf 2. Berarti jelas kalimat utamanya adalah kalimat kelima, sehingga gagasan utamanya harus mengandung inti dari kalimat ini, bahwa pertanian organik berhubungan dengan berbagai bentuk gerakan pertanian alternatif. Kita cek pilihannya. Pilihan A, prinsip dasar pertanian organik dan pertanian alternatif. Di sini yang dibicarakan bukan prinsipnya ya, tapi hubungannya ya. Oke, berarti bukan. Pilihan B, pertanian organik berkaitan dengan gerakan pertanian alternatif. Berkaitan dan berhubungan, ini sama maknanya ya. Oke, kita simpan dulu, berarti dia gagasannya. Pilihan C, gerakan ini mengikuti kontinum sistem budaya pertanian organik. Ini adalah kalimat penjelas, berarti bukan. Pilihan D, sistem pertanian organik tidak menggunakan bahan kimia. Ini juga bukan ya. Kalimat penjelas di kalimat 6. Pilihan E, budidaya pertanian organik berkelanjutan berasupan rendah. Ini juga bukan. Sehingga nomor 9 jawabannya adalah yang B. Nomor 10, kata organik pada teks tersebut berantonim dengan apa? Berarti organik lawan katanya apa? Sistematis, jelas bukan. Non-fungsional, jelas bukan. Sederhana, bukan. Anomali, bukan. Lawan katanya adalah anorganik. Sehingga nomor 10 jawabannya adalah pilihan yang E. Nomor 11, kata filosofi pada teks tersebut bermakna apa? Filosofi, oke, di sini. Di kalimat keempat. Bagi beberapa pelakunya, pertanian organik dipandang sebagai filosofi, gerakan sosial, dan bahkan ada yang meyakini sebagai sebuah dogma atau agama. Berarti sebagai pandangan ya filosofi itu. Kita cek pilihannya saja. A, pandangan hidup. Oke, iya bisa jadi. Kita simpan dulu. Bersifat kasat mata, bukan ya. Tata penuturan, jelas bukan. Pengekspresian, bukan. Ilmu pengetahuan, bukan. Oke, berarti filosofi nomor 11 jawabannya sama maknanya dengan pandangan hidup. 11A. 12, kelompok kata pertanian organik pada teks tersebut adalah apa? Oke, kita dengan kata lain harus bisa menjabarkan arti dari pertanian organik. Pertanian ya berarti ada hubungannya dengan tanam menanam. Organik berarti kan alam. Kita akan cek pilihannya langsung. Pilihan A, usaha tanam menanam yang memerlukan usaha pembibitan dan pengolahan.
Ini tidak ada kata alam-alamnya ya. Pilihan B, sistem budaya tanam menanam yang mengandalkan bahan-bahan alami. Oke, ada kata-kata bahan alami, simpan dulu. Pilihan C, budidaya tanam menanam atau pertanian untuk beberapa jenis penanaman. Bukan ya, tidak ada kata hubungannya dengan alam. Pilihan D, pola pertanian yang bertujuan untuk memenuhi keperluan atau komoditas perdagangan. Bukan juga. Pilihan E, kesanggupan dalam mengelola budidaya pertanian dengan intensifikasi. Oke, jelas bukan, sehingga nomor 12 jawabannya jelas yang B. 13, ini sudah teks yang baru. Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 13 sampai dengan soal nomor 19. Kalimat yang tepat sebagai kalimat pertama paragraf ketiga. Oke, berarti kan ini paragraf 1, ini paragraf 2. Oke, paragraf kedua ini harus kita pecah menjadi 2 paragraf. Karena dia harus menentukan kalimat mana yang tepat untuk paragraf ketiga. Pilihannya kalimat 8, 9, 10, 11, 12. Oke, kita cek saja. Biasanya kalau dia mau menjadi kalimat pertama di paragraf baru, dia sudah harus lepas dengan yang dibahas di paragraf sebelumnya. Oke, baca dulu. Pengembangan dan pembangunan destinasi wisata juga berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat dan negara. Wakil Ketua Umum Bidang Kreatif Kadin Indonesia, Erik Hidayat, mengatakan sumbangan ekonomi kreatif terhadap PDB Indonesia tahun 2017 sebesar 1.000 triliun meningkat menjadi 1.105 triliun pada tahun 2018. Oke, ini jelas menjelaskan sumbangan efektif ya. Sumbangan efektif jelas sebagai penjelas dari kalimat sebelumnya, berarti berhubungan. Pada tahun 2020, pemerintah menganggarkan 2,9 triliun untuk membangun infrastruktur terkait konektivitas di 5 destinasi super prioritas. Infrastruktur yang akan dibangun itu adalah bandara dan pelabuhan di tempat tujuan wisata. Oke, ini masih ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya. Dia akan membangun infrastruktur terkait konektivitas di 5 destinasi super prioritas. Infrastruktur yang dibangun ini. Berarti masih ada kaitannya. Tidak bisa dijadikan sebagai kalimat dalam paragraf baru. Kalimat ke-10, pembangunan infrastruktur untuk memadukan konektivitas di 5 destinasi pariwisata super prioritas itu diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisman. Oke. Ini ada kaitannya juga, masih membahas pembangunan infrastruktur. Nomor 11, dengan demikian dampak ekonominya bagi masyarakat dan secara nasional dapat lebih cepat dirasakan. Oke, dengan demikian kan berarti dia menyimpulkan dari kalimat-kalimat yang ada. 12, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan infrastruktur di 5 destinasi pariwisata super prioritas menjadi fokus pemerintah agar pembangunan itu segera dapat mendatangkan wisatawan. Oke, jadi gini, tadi di kalimat 11 ada kata dengan demikian. Dengan demikian itu adalah suatu kata untuk menyimpulkan, jadi dia akan terletak di akhir kalimat suatu paragraf, jadi dia sebagai kesimpulannya. Dengan kata lain, kalau masih ada kalimat setelah dengan demikian ini, dia akan lebih tepat dijadikan sebagai paragraf baru, sehingga kalimat ke-12 ini akan dijadikan sebagai kalimat pertama pada paragraf ketiga, karena dengan demikian ini harus mengakhiri dari suatu paragraf. Nomor 13 jawabannya adalah pilihan yang E, kalimat ke-12. Lanjut, nomor 14, apa gagasan utama yang tepat untuk paragraf selanjutnya teks tersebut? Oke, berarti kalau ditanyakan gagasan utama untuk teks selanjutnya, dia masih harus berkaitan dengan paragraf sebelumnya, tapi pokok yang dibahas itu beda. Oke. Masih berkaitan, saya akan cek saja. Oke, 3 kalimat terakhir ya. Dari kalimat nomor 12, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan infrastruktur di 5 destinasi pariwisata super prioritas menjadi fokus pemerintah agar pengembangan itu segera dapat mendatangkan wisman. Kelima destinasi itu adalah Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Manado, Bitung, Likupang. Selain itu, Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekonomi Pariwisata (KPEK) Indrani Tua mengatakan pada prinsipnya pengembangan pariwisata memenuhi 3 hal, yaitu bermanfaat secara ekonomi, lingkungan tetap terjaga, dan berkelanjutan serta membudayakan masyarakat. Berarti nanti masih harus ada kaitannya dengan ini nih, pada prinsip pengembangan pariwisata
Ada ekonomi, lingkungan tetap terjaga, dan membudayakan masyarakat. Oke, kita akan cek terlebih dahulu. Pilihan A, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia jauh lebih sedikit dibandingkan negara-negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Tidak ada kaitannya ya dengan negara ASEAN. Oke, kemudian pilihan B, industri pariwisata berdampak ganda terhadap perekonomian. Ketika industri pariwisata tumbuh baik, sektor industri lain seperti makanan, minuman, dan kerajinan turut tumbuh. Di sini yang dibicarakan hanya aspek ekonominya saja, padahal kan selain ekonomi ada lingkungan tetap terjaga, kemudian ada membudayakan masyarakat. Kurang tepat, tapi kita simpan dulu. Pilihan C, sumbangan ekonomi kreatif terhadap PDB selalu meningkat dari tahun ke tahun. Ini membicarakan ada rupiah ya, sumbangan ekonominya, padahal tadi paragraf terakhir tidak ada kaitannya. Pilihan D, dengan adanya pengembangan infrastruktur pariwisata di 5 destinasi super prioritas, industri yang berkaitan dengan pariwisata akan ikut berkembang. Oke, ini juga bisa. Tadi kan membicarakan ada 5 destinasi super prioritas, ada prinsip pengembangannya 3 ini. Jadi dari 3 ini nanti itu kan yang berkaitan dengan pariwisata akan ikut berkembang baik dari segi ekonomi, lingkungan, dan masyarakat SDM-nya. Oke. Kemudian devisa Indonesia dari sektor pariwisata terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sehingga penambahan infrastruktur menjadi sesuatu yang sangat penting. Devisa di sini tidak ada kaitannya ya. Dia hanya di segi ekonominya saja kan. Nah, padahal di sini tiga-tiganya yang harus kita bicarakan. Berarti yang lebih tepat adalah yang D untuk soal nomor 14. Teks baru lagi, teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 13 sampai dengan nomor 19. Pertanyaannya, apakah judul yang tepat untuk teks tersebut? Oke, nah ingat judul itu nanti harus mewakili keseluruhan isi teks. Jadi kalau misal di awal nanti kita sudah menemukan suatu permasalahan dan kalimat-kalimat sebelumnya sudah menjelaskan kalimat yang ada pada kalimat utama, berarti kita langsung tentukan saja untuk mempercepat penentuan judul. Oke, kita baca dulu. Pengembangan destinasi pariwisata super prioritas diutamakan pada tahun 2020. Kesiapannya bukan hanya berupa infrastruktur, melainkan juga ekosistem. Ekosistem yang mendukung keberhasilan destinasi pariwisata antara lain adalah aspek budaya, kreativitas, dan keramahan. Dengan terbangunnya ekosistem, masyarakat di sekitar destinasi pariwisata tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga terlibat langsung dalam memajukan destinasi pariwisata tersebut. Kalau selama ini pariwisata merupakan penyumbang devisa terbesar kedua bagi Indonesia, dengan pengembangan dan pembenahan ekosistem yang baik, pariwisata nantinya bisa menjadi penyumbang devisa terbesar pertama bagi Indonesia. Oke, di sini tadi kalimat utamanya ada di kalimat pertama, pengembangan destinasi pariwisata super prioritas yang diutamakan pada tahun 2020. Nah, kalimat 2 sampai kalimat 5 ini dia sebagai kalimat penjelas untuk kalimat nomor 1. Kita cek dulu di awal saja paragraf kedua, pengembangan dan pembangunan destinasi wisata juga berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat dan negara. Wakil Umum Bidang Ekonomi Kreatif Kadin Indonesia menyebutkan bahwa sumbangan ekonomi kreatif terhadap PDB meningkat menjadi 1.105 triliun tahun 2018 dan diperkirakan menjadi 1.200 triliun pada 2019. Oke. Kemudian infrastruktur yang akan dibangun itu adalah bandara dan pelabuhan di tempat tujuan pariwisata. Pembangunan infrastruktur untuk memadukan konektivitas 5 destinasi pariwisata super prioritas itu diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisman atau wisatawan mancanegara. Oke, intinya di sini juga membicarakan mengenai pembangunan dari destinasi wisata super prioritasnya ya. Oke, kita akan cek saja, berarti nanti judulnya harus ada kaitannya dengan pembangunan destinasi pariwisata super prioritas. Oke, pilihan A, pengutamaan pengembangan destinasi wisata super prioritas. Oke, di sini masuk ya. Kemudian B, pentingnya infrastruktur dan ekonomi dalam pariwisata.
Di sini pentingnya infrastruktur ekonomi dan pariwisata itu kan salah satu dari keutamaan dalam mengembangkan destinasi wisata super prioritas. Jadi ini masuk ke dalam pilihan A itu. Oke, berarti ini kurang tepat. Pilihan C, pariwisata sebagai sumber daya devisa bagi negara. Ini juga bukan ya. Kemudian pilihan D, sektor industri pariwisata mempunyai dampak berganda. Bukan. Pilihan E, berbagai upaya memaksimalkan kunjungan wisatawan. Ya, memaksimalkannya dengan apa? Dengan pengembangan destinasi wisata super prioritas. Jadi pengutamaannya bisa dilihat dari berbagai hal. Bisa dari ekonominya, kemudian kunjungan wismannya, dan sebagainya. Sehingga judul yang tepat untuk nomor 15 jawabannya adalah yang A. Nomor 16, apakah simpulan yang tepat atas isi teks tersebut? Simpulan ini nanti kita akan menentukan uraian gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Jadi inti dari paragraf awal yang saya baca tadi, yang sudah dibaca, itu adanya pengembangan destinasi pariwisata super prioritas itu nanti diharapkan dapat meningkatkan selain ekonomi ya, selain berpengaruh terhadap ekonomi, dia terhadap kunjungan wisman juga. Tapi kita akan cek apa yang dibicarakan di akhir pembicaraan. Oke, dari kalimat 12 saja, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan infrastruktur di 5 destinasi pariwisata super prioritas menjadi fokus pemerintah agar pengembangan itu segera dapat mendatangkan wisman. Kelima destinasi adalah Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Manado, Bitung, Likupang. Selain itu, Indrani Tua mengatakan pada prinsipnya pengembangan pariwisata harus memenuhi 3 hal, yaitu bermanfaat secara ekonomi, lingkungan tetap terjaga, dan berkelanjutan, serta membudayakan masyarakat. Oke, intinya nanti dari pengembangan destinasi pariwisata, selain untuk meningkatkan ekonomi, kunjungan wisman itu ada 3 prinsip yang harus dipegang, yaitu prinsip secara ekonomi, lingkungan tetap terjaga, dan membudayakan masyarakat. Oke, kita cek saja. Pilihan A, pembangunan infrastruktur untuk memadukan konektivitas di 5 destinasi pariwisata diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Harapannya bukan hanya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, bisa juga meningkatkan ekonomi. Jadi ada banyak hal yang dapat diperoleh dari pengembangan destinasi pariwisata tersebut. Berarti pilihan A kurang tepat. Pilihan B, intensifikasi pembangunan pariwisata atasi potensi alam yang indah akan membawa hasil maksimal bila didukung oleh tenaga terampil dan profesional. Tidak ada bahasan ini tadi ya. Pilihan C, infrastruktur dan ekosistem pariwisata harus terbangun agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dan menjadi penghasil devisa terbesar bagi negara. Di sini hanya membicarakan dapat dirasakan masyarakat dan menjadi penghasil devisa. Tidak ada kunjungan wisatawan tadi ya, meningkatkan kunjungan wisatawan kan juga salah satu hal yang diharapkan dari adanya pengembangan destinasi pariwisata super prioritas tersebut. Pilihan D, pada dasarnya pengembangan dan pembangunan pariwisata harus menempatkan manusia sebagai subjek dan memenuhi 3 hal, yaitu pemanfaatan ekonomi, penjagaan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Oke, ini tadi yang sebagai inti dari pembicaraan dari teks tersebut. Oke, kita simpan dulu. Kemudian pilihan E, di Indonesia terdapat 5 destinasi wisata utama yang pembangunannya diutamakan, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado, Likupang. Oke, dia hanya menjelaskan destinasi yang dibangun, tapi kan pada dasarnya hubungan antar kalimatnya ya dari 5 destinasi wisata tersebut. Jadi dari pengembangan dan pembangunan pariwisata tersebut itu akan dirasakan dampaknya pada ekonomi, penjagaan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Nanti kan ketika ini semua sudah terpenuhi, jumlah wisman itu juga akan naik, kemudian dari ekonomi devisanya juga akan naik juga, sehingga nomor 16 jawaban yang lebih tepat adalah pilihan yang D. Kemudian nomor 17, penggunaan diksi yang tidak tepat pada teks tersebut adalah yang mana? Berarti kan diksi ini kan pilihan kata, kita harus sesuaikan dengan konteks kalimatnya ya. Oke, pilihan A, kreativitas pada kalimat ketiga. Ekosistem yang mendukung keberhasilan destinasi pariwisata antara lain adalah aspek budaya, kreativitas, dan keramahan. Oke, sudah cocok, tidak ada masalah di situ. Pilihan B, menyumbang pada kalimat kelima.
Kalau selama ini pariwisata merupakan penyumbang devisa, oke, penyumbang devisa sudah sesuai diksinya. Kemudian C, domestik pada kalimat 7. Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi Kreatif Kadin Indonesia, Erik Hidayat, mengatakan sumbangan ekonomi kreatif terhadap PDB. Oke, sumbangan domestik ya, maaf. PDB, produk domestik bruto. Oke, karena di sini singkatan ya berarti sudah sesuai, tidak ada masalah. D, konektivitas pada kalimat 8, pada tahun 2020, pemerintah menganggarkan 2,9 triliun untuk membangun infrastruktur terkait konektivitas di 5 destinasi super prioritas. Oke, konektivitas di sini kan berarti hubungan dari 5 destinasi super prioritas yang akan dibangun tersebut, tidak ada masalah. Pilihan E, membudayakan pada kalimat 14. Oke, pada prinsipnya pengembangan pariwisata harus memenuhi 3 hal, yaitu bermanfaat secara ekonomi, jadi ekonominya harus bermanfaat, lingkungannya tetap terjaga dan berkelanjutan, serta membudayakan masyarakat. Oke, membudayakan di sini kan aslinya berarti menjadikan masyarakat itu berbudaya. Nah, ini kurang tepat kan, tujuan atau prinsip pengembangan pariwisata itu membuat masyarakat, jadi sumber daya manusia atau masyarakatnya itu kita kita berdayakan, jadi tenaga-tenaganya itu bisa kita manfaatkan. Jadi bukan membudayakan, kata yang lebih tepat adalah memberdayakan masyarakat, sehingga kan sumber daya manusianya itu bisa terlatih, dia dapat dapat manfaat dari adanya pembangunan destinasi tersebut. Sehingga nomor 17, diksi yang tidak tepat adalah E, membudayakan pada kalimat ke-14. Lanjut, nomor 18, kata itu pada kalimat 9 merujuk pada apa? Berarti kita harus membaca dari kalimat sebelumnya. Pada tahun 2020, pemerintah menganggarkan 2,9 triliun untuk membangun infrastruktur terkait konektivitas di 5 destinasi super prioritas. Infrastruktur yang akan dibangun itu, jadi infrastruktur yang akan dibangun itu adalah bandara. Oke, itu di sini merujuk apa? Berarti kan dia harus merujuk subjeknya ya. Dari kalimat sebelumnya, untuk membangun infrastruktur terkait konektivitas. Berarti kan itu di situ kaitannya dengan infrastruktur terkait konektivitas. Kenapa bukan di 5 destinasi super prioritas? Karena di sini kan keterangan ya, di 5 destinasi super prioritas. Oke. Sehingga nomor 18 jawaban yang tepat adalah pilihan yang B. Nomor 19, kalimat 2 dan 3 teks tersebut dapat digabung dan divariasikan tanpa mengubah maknanya menjadi apa? Oke, kesiapannya bukan hanya berupa infrastruktur, melainkan juga ekosistem. Ekosistem yang mendukung keberhasilan destinasi pariwisata antara lain aspek budaya, kreativitas, dan keramahan. Oke, di sini ada bukan hanya dan melainkan. Oke, dia sudah benar ya. Kita termasuk konjungsi korelatif. Dengan kata lain, bukan hanya akan dipasangkan dengan melainkan. Pilihan A, di sini bukan hanya tapi dengan tetapi, berarti jelas salah. Pilihan B, bukan hanya dengan tetapi, jelas salah. Yang bukan hanya dan melainkan, pilihan C ya, ini melainkan. Pilihan D juga melainkan, pilihan E melainkan. Kita tinggal cek konteksnya saja kalimatnya. Pilihan C, perkembangannya bukan hanya berupa infrastrukturnya saja, melainkan juga berupa ekosistemnya yang mendukung keberhasilan destinasi wisata yang berbudaya, kreativitas, dan keramahannya. Ada banyak sekalinya di sini. Dia akan membuat kalimatnya menjadi tidak efektif karena ada pemborosan kata ya, sehingga pilihan C kurang tepat. Pilihan D, kesiapannya bukan hanya berupa infrastruktur, melainkan juga ekosistem yang mendukung keberhasilan destinasi wisata seperti aspek budaya, kreativitas, dan keramahan. Oke, ini sudah tepat, tapi kita cek dulu pilihan E. Kesiapannya bukan hanya merupakan infrastrukturnya. Nah, ini nih nggak jelas nih lagi. Oke, sehingga nomor 19 yang tepat adalah pilihan yang D. 20, konjungsi yang tidak tepat penggunaannya dalam teks tersebut adalah apa? Pilihan A, tetapi pada kalimat 4. Tetapi realitasnya masih sedikit perusahaan di Indonesia yang menerapkannya karena kebanyakan perusahaan belum sadar. Di sini ada konjungsi tetapi, ingat konjungsi tetapi itu adalah konjungsi intrakalimat. Jadi dia tidak tepat ketika diletakkan di awal kalimat.
Oke, berarti dia jelas salah. Saya tidak akan mengecek pilihan lain. Nomor 20 jawabannya adalah yang A. 21 kalimat yang tidak efektif dalam teks tersebut adalah yang mana? Oke, untuk mengecek kalimat efektif atau tidak itu bisa dari ejaannya, jadi katanya nanti dia baku atau tidak, kemudian tanda bacanya bagaimana, kemudian maknanya apakah dia ambigu atau tidak, kemudian struktur kalimatnya harus lengkap, artinya harus ada minimal subjek dan predikatnya. Jadi subjek dan predikat itu harus ada dalam suatu kalimat yang efektif. Oke, pilihan A kalimat pertama. Dalam tataran ideal, pelaku industri menjadi satu di antara pemain utama pelaksanaan sistem vokasi. Oke, di sini tidak ada masalah ya, dari maknanya sudah jelas, subjek predikatnya pun sudah ada. Kemudian pilihan B kalimat kelima. Program vokasi atau diploma di beberapa perguruan tinggi negeri atau swasta sudah lama dilaksanakan di Indonesia dan menghasilkan lulusan berkualitas. Program vokasi atau diploma subjeknya sudah lama dilaksanakan, ini predikatnya tidak ada masalah. Kemudian ini dilaksanakan. Dia digabung ya karena dia tidak merujuk suatu tempat atau tujuan. Sedangkan di Indonesia karena dia merujuk tempat berarti harus dipisah. Oke, sudah tepat. Pilihan C kalimat ke-7 di sejumlah negara, oke, di spasi yang lebih dahulu mengimplementasikan sistem vokasi seperti di Jerman, maka para pelaku industrinya memegang prinsip ideal sistem vokasional dan pabrik menjadi lokasi tujuan praktik. Oke, tidak masalah. Ini ada koma nih, penekanan ya. Oke. Kemudian pilihan D kalimat ke-10 dalam laporan State of Southeast Asian Teach Report tahun 2018 oleh Monk Hills dan seluruh Singapura disebutkan kesenjangan keterampilan selalu menjadi perhatian industri khususnya sektor teknologi digital. Oke, maknanya tidak masalah, penulisannya pun juga sudah tepat. Kemudian tanda bacanya sudah tepat. Bagaimana dengan kalimat ke-11? Oke. Kalimat ke-11, ada 3 keterampilan teratas yang menjadi ajang perebutan, yaitu rekayasa perangkat lunak, pengolahan data, manajemen produk. Oke, di sini nih ada kesalahan. Ini kan perincian ya, harusnya ada konjungsi dan di sini, kemudian manajemen di sini tidak baku ya, harusnya manajemen. Oke, bentar. Sehingga nomor 21 tadi jawabannya adalah yang E. Nomor 22, kalimat yang tidak mendukung isi teks tersebut adalah kalimat yang mana? Oke, berarti kita cek saja kalimat keempat. Saya akan baca dari kalimat kedua saja. Dunia industri dapat membantu menyiapkan kurikulum kompetensi hingga instruktur yang memiliki spesialisasi dan dedikasi mengajar. Tetapi realitasnya masih sedikit perusahaan di Indonesia yang menerapkannya karena kebanyakan perusahaan belum sadar. Berarti kan tetapi di sini sebagai apa ya, ada perbedaan. Bentar, dalam tataran ideal, pelaku industri menjadi satu di antara pemain utama pelaksanaan sistem vokasi. Dunia industri dapat membantu menyiapkan kurikulum kompetensi hingga instruktur yang memiliki spesialisasi dan dedikasi mengajar. Tetapi realitasnya masih sedikit perusahaan Indonesia yang menerapkannya. Berarti kan di sini masih sedikit perusahaan di Indonesia yang menerapkan ini nih, dua hal ini. Masih sedikit yang menerapkan dalam menyiapkan kurikulum kompetensi hingga instruktur yang memiliki spesialisasi dan dedikasi mengajar. Oke, berarti masih berkaitan. Kemudian kalimat kelima, program vokasi atau diploma di beberapa perguruan tinggi negeri atau swasta sudah lama dilaksanakan di Indonesia dan menghasilkan lulusan berkualitas. Kalimat sebelumnya tidak ada hubungannya dengan program vokasi atau diploma di berbagai perguruan tinggi. Ini agak kurang tepat, kita coba simpan dulu. Apakah ada kaitannya dengan kalimat 6? Kalau masih ada kaitannya dengan kalimat ke-6 berarti dia cocok, tapi kalau tidak berarti dia tidak mendukung. Kalimat ke-6, jika manajemen membutuhkan tenaga terampil dan di perusahaan atau organisasi tidak cukup, mereka lebih suka membuka lowongan pekerjaan atau membajak tenaga terampil perusahaan lain. Oke, jadi gini, ketika kalimat 4 sudah selesai, akan lebih tepat ketika langsung dilanjutkan dengan kalimat ke-6.
Karena kalimat keenam kan, tadi dari kalimat keempat kan, tetapi realitasnya masih sedikit perusahaan di Indonesia yang menerapkannya karena kebanyakan perusahaan belum sadar. Nah, jika manajemen membutuhkan tenaga terampil dan di perusahaan atau organisasi tidak cukup, mereka lebih suka membuka lowongan pekerjaan. Nah, berarti kan kalimat keenam ini akan lebih cocok mendukung langsung ke kalimat 4 tanpa adanya kalimat kelima, karena kalimat kelima terlalu di luar konteks di sini. Kalimat ketujuh, di sejumlah negara yang lebih dahulu mengimplementasikan sistem vokasi seperti di Jerman, maka para pelaku industrinya. Nah, di sini kan masih membahas tentang pelaku industrinya ya. Oke, berarti cocok kalimat ke-10. Oke, saya akan baca. Menurut Direktur Polman Astra, dinamika industri saat ini makin menantang. Satu di antaranya yang mempengaruhi adalah tren teknologi digital yang berubah cepat. Oleh karena itu, Grup Astra mengimplementasikan kurikulum pendidikan tinggi vokasi seperti lewat program magang mahasiswa. Dalam laporan oleh Monk Hills, kesenjangan keterampilan, oke, ini kan masih membicarakan mengenai keterampilannya ya. Kesenjangan keterampilan menjadi perhatian industri, khususnya sektor teknologi digital. Oke, dia masih membicarakan mengenai keterampilan dari perhatian industrinya, berarti masih berkaitan. Kalimat 12, saya baca dari kalimat 11 dulu. Ada 3 keterampilan teratas yang menjadi ajang perebutan, yaitu rekayasa perangkat lunak, pengolahan data, manajemen produk. Pelaku industri Indonesia dikenal sebagai salah satu di Asia Tenggara yang ikut dalam persaingan penawaran gaji mahal bagi pekerja kompeten di 3 keterampilan tersebut. Oke, dia masih membicarakan keterampilannya ya dalam industrinya, sehingga masih berkaitan. Nomor 12 yang tidak mendukung adalah kalimat kelima. Nomor 22 jawabannya pilihan yang B. Nomor 23, bentuk kata yang tidak tepat dalam teks tersebut adalah apa? Oke, pilihan A, menerapkannya. Ini jelas salah ya. Bukan menerapkannya, harusnya menerapkannya. Menghasilkan sudah cocok, memengaruhi sudah cocok, pengolahan sudah, menceritakan sudah. Jadi saya sudah pernah membahas mengenai Ibu Hania yang kata SP, nanti bisa dicek lagi. Nomor 23 jawabannya adalah pilihan yang A, harusnya menerapkannya. Nomor 24, kalimat yang tepat melengkapi kalimat ketika teks tersebut adalah yang mana? Berarti kalimat ketiga harus masih berkaitan dengan kalimat kedua. Kalimat kedua berbunyi, dunia industri dapat membantu menyiapkan kurikulum kompetensi hingga instruktur yang memiliki spesialisasi dan dedikasi mengajar. Oke, kita cek saja langsung. Indonesia harus memanfaatkan kekurangan yang dimiliki dunia industri. Tidak ya, tadi kalimat kedua kan dia membicarakan dunia industri dapat membantu menyiapkan beberapa hal. Di sini malah menyebutkan kekurangan, berarti kurang tepat. Pilihan B, dunia kerja di bidang industri telah mampu menghasilkan tenaga berketerampilan tinggi. Simpan dulu. Pilihan C, mereka juga menyediakan tenaga untuk menilai dan menyupervisi kegiatan. Oke, bisa juga ya. Jadi kan tadi dunia industri membantu dalam hal ini. Selain itu, mereka juga menyediakan ini. Oke, kita simpan dulu. Pilihan D, tenaga dengan spesialisasi khusus dan berdedikasi tinggi sungguh sangat sulit dicari. Oke, ini bukan ya. Kemudian pilihan E, jangan biarkan dunia industri tidak berkembang hanya karena tidak memiliki tenaga terampil. Oke, bukan. Nah, kita cek saja antara pilihan B dan C mana yang tepat ketika digabungkan dengan kalimat 2. Nanti kalau masih bingung, gabungkan lagi saja dengan kalimat keempatnya. Tadi, dunia industri dapat membantu menyiapkan kurikulum kompetensi hingga instruktur yang memiliki spesialisasi dan dedikasi mengajar. Dunia kerja di bidang industri telah mampu menghasilkan tenaga berketerampilan tinggi, tetapi realitasnya masih sedikit perusahaan di Indonesia yang menerapkannya. Oke, berarti tidak cocok untuk kalimat B. Kalau kalimat C, tadi kan dunia industri dapat membantu menyiapkan kurikulum kompetensi hingga instruktur yang memiliki spesialisasi dan dedikasi mengajar. Mereka juga bisa menyediakan tenaga untuk menilai dan menyupervisi kegiatan, tetapi realitasnya masih sedikit perusahaan yang menerapkannya. Jadi masih sedikit perusahaan yang menerapkan untuk membantu menyiapkan kurikulum, menyediakan tenaga untuk menilai dan menyupervisi kegiatan dan sebagainya. Sehingga nomor 24, kalimat yang tepat adalah pilihan yang C.
25, pada teks tersebut terdapat kesalahan penulisan kata, yaitu kompetensi, sudah benar ya, kompetensi, bukan kompetensi, berkualitas sudah benar, vokasional sudah benar, sudah baku, manajemen, nah ini ya salah, dia harusnya manajemen, itu adalah kata yang baku. Pelatihan juga sudah benar, sehingga nomor 25 jawabannya adalah pilihan yang D. 26, berdasarkan teks tersebut, apa yang akan terjadi bila dunia industri tidak menyediakan kurikulum, instruktur yang memiliki spesialisasi dan menyediakan tenaga penilai atau supervisi dalam pelaksanaan vokasi. Tadi ada di kalimat pertama, sepertinya, oke ini ya. Dunia industri dapat membantu menyiapkan kurikulum kompetensi hingga instruktur yang memiliki spesialisasi dan dedikasi mengajar. Tetapi realitasnya masih sedikit perusahaan di Indonesia yang menerapkannya karena kebanyakan perusahaan belum sadar. Kemudian tadi kalimat 5 kan dihilangkan, jika manajemen membutuhkan tenaga terampil dan di perusahaan atau organisasi tidak cukup, mereka lebih suka membuka lowongan pekerjaan atau membajak tenaga terampil perusahaan. Oke, berarti kan di sini ketika industri itu tidak mampu menyediakan kurikulum dan sebagainya, mereka lebih suka untuk membuka lowongan pekerjaan atau membajak tenaga terampil perusahaan lain. Oke, kita tinggal cek pilihannya. Pilihan A, dunia industri menunggu hasil atau lulusan dari lembaga pendidikan tinggi vokasi. Tidak ya, karena tadi dia bilang lebih suka membajak dan membuka lowongan. Pilihan B, industri atau organisasi lebih fokus merekrut pekerja lewat hubungan kekeluargaan. Di sini tidak ada kata hubungan kekeluargaan. Di teksnya tadi, pilihan C, manajemen industri lebih suka merekrut pekerja dengan membuka lowongan pekerjaan. Oke, kemudian simpan dulu. D, suatu perusahaan lebih suka membajak pekerja dari perusahaan lain yang sudah jadi. Oke, ini juga kita simpan. Pilihan E, industri sulit berkembang karena industri membutuhkan keahlian teknologi digital. Oke, bukan ya. Antara pilihan C dan pilihan D. Pilihan C, manajemen industri lebih suka merekrut pekerja dengan membuka lowongan kerja. Oke, masuk ya tadi. Mereka di sini kan, jika manajemen membutuhkan tenaga terampil dan di perusahaan organisasi tidak cukup, mereka lebih suka membuka lowongan. Mereka di sini siapa? Ya tadi manajemennya ya. Oke, kalau pilihan D, suatu perusahaan lebih suka membajak pekerja dari perusahaan lain yang sudah jadi. Oke, aslinya di sini juga ada dia membajak tenaga terampil perusahaan lain, tapi di sini suatu perusahaannya. Tapi kan mereka di sini tadi merujuk pada manajemennya. Berarti lebih tepatnya nomor 26 adalah yang C. Oke, untuk teks berikutnya digunakan untuk menjawab soal nomor 27 sampai 32. Jadi di sini kita harus membetulkan apakah perlu diperbaiki atau tidak. Langsung saja saya potong sesuai yang sudah di bold ya. Dieliminasi, apakah perlu diperbaiki atau tidak? Dikenal sejak hampir 2000 sebelum Masehi hingga kini, lepra atau kusta belum juga bisa dieliminasi. Oke, belum bisa juga dihilangkan ya. Oke, tidak masalah di sini. Tidak perlu diperbaiki, nomor 27A. Kemudian 28, dikarenakan. Kusta adalah penyakit kronis yang dikarenakan kuman. Di sini tidak cocok ya, bukan dikarenakan. Dikarenai, bukan. Disebabkan, oke. Ya, dia disebabkan kuman, bukan dikarenakan ya, karena karenakan kan di sini alasan. Oke. Karenakan juga bukan, sebabkan juga bukan, sehingga nomor 28 jawaban yang cocok adalah pilihan yang C. 29, tampak. Masa inkubasi bakteri 40 hari sampai puluhan tahun hingga gejalanya tampak. Oke, tampak itu adalah kata yang baku, dia sudah benar. Nampak ini adalah kata yang tidak baku ya. 29A, 30 akan tetapi. Oke, kusta bisa disembuhkan dengan terapi kombinasi obat. Akan tetapi, bila tidak diobati, kusta bisa menyebabkan kerusakan permanen pada kulit, saraf anggota tubuh, dan mata. Oke, akan tetapi jelas salah, karena itu jelas salah. Namun, oke, meskipun bukan ya. Oke, ini akan lebih tepat diganti dengan namun. Nomor 30 jawabannya adalah D. 31, merekomendasikan. Untuk penderita kusta basah dengan ciri bercak putih kemerahan tersebar di sebagian besar kulit tubuh, pembengkakan pada bercak, kerusakan banyak saraf tepi, dan hasil pemeriksaan bakteriologis positif dan mudah menular, WHO merekomendasikan kombinasi. Oke, sudah benar ya, tidak ada masalah di sini.
Berarti 31A, 32 terakhir sehingga. Oke, sehingga untuk kusta kering dengan ciri bercak putih seperti panu dan mati rasa, permukaan bercak kering, kasar, serta tidak berkeringat. Hasil pemeriksaan bakteriologis negatif digunakan kombinasi obat selama 6 bulan. Oke, tadi kan di kalimat sebelumnya dia menjelaskan mengenai kusta basah. Di kalimat ini kusta kering, berarti kalau sehingga ini kurang tepat, jelas harus diganti. Bila mana bukan, dengan demikian bukan. Nah sementara itu, nah ini ya cocok sementara itu. Jadi kan kalau hal ini harus menggunakan ini, sementara itu untuk hal yang lain ya, karena dia setara akan menggunakan kata sementara itu. Nomor 32 jawabannya adalah D. Oke, cukup sekian pembahasan untuk soal pemahaman bacaan dan menulis dan pengetahuan dan pemahaman umum. Ada 32 soal tadi, part yang ke berapa ini? Kalau tidak 9, 10, jika ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. See you.